Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legianto. Saya dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster ekspor ekonomi teknik. Pada poster pertama ini, menginformasikan tentang sebuah pelatihan produksi minyak kelapa yang diadakan di Pariaman. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan masyarakat cara membuat minyak kelapa berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan kombinasi teknik dingin dan panas. Manfaatnya, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui produksi minyak kelapa yang lebih efisien dan bernilai jual tinggi. Hasil yang diperoleh melalui pelatihan ini berhasil dilaksanakan dan peserta dapat memproduksi minyak kelapa berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Kesimpulan mengenai poster ini, pelatihan produksi minyak kelapa ini berhasil memberikan solusi bagi permasalahan yang ada pada metode tradisional, sehingga masyarakat dapat menghasilkan minyak kelapa berkualitas tinggi dengan lebih efisien. Lanjut poster kedua. Poster ini menyajikan hasil mengenai transformasi sosial yang terjadi di Desa Adat Nagari Junjong akibat pengembangan pariwisata budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata budaya telah menjadi katalisator perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Kesimpulan mengenai poster ini yaitu pengembangan pariwisata budaya di Desa Adat Nagari Junjong terbukti menjadi alternatif pembangunan yang berkelanjutan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan warisan budaya. Poster ini menjadikan gambaran yang menarik tentang bagaimana pariwisata budaya dapat menjadi alat untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi di desa. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pariwisata budaya di Indonesia, khususnya yang dari daerah-daerah yang berpotensi budaya yang kaya. Lanjut pada poster ketiga, menyoroti sebuah proyek penelitian yang bertujuan untuk melestarikan musik tradisional Sampelong di kalangan siswa SMA Negeri 1 Payakumbuh. Proyek ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan musik Sampelong dalam bentuk ensemble, kemudian kepada siswa, serta meningkatkan pemahaman guru dan siswa tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam musik Sampelong. Tujuan penelitian pada poster ini yaitu memperkenalkan dan memperdalam pemahaman siswa tentang musik tradisional Sampelong. Kemudian kesimpulan yang kita dapat mengenai poster ini yaitu pelatihan musik Sampelong yang dilakukan di SMA Negeri 1 Payakumbuh berhasil mencapai tujuannya, yang yaitu melestarikan musik tradisional Sampelong dan meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Lanjut, poster ini menyoroti sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterampilan hidup bagi anak-anak putus sekolah di Desa Matobe, Kepulauan Mentawai. Program ini didasarkan pada data tahun 2021 yang menunjukkan rendahnya indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut, terutama dalam hal kesadaran diri dan minat baca. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama itu peningkatan minat belajar anak-anak, kedua peningkatan keterampilan hidup anak-anak, tiga penurunan angka putus sekolah, dan yang terakhir perubahan perilaku masyarakat terhadap pendidikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari poster ini itu program ini merupakan upaya yang sangat baik untuk mengatasi masalah putus sekolah di Desa Matobe dengan memberikan pendidikan yang relevan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Kemudian pada poster kelima ini menyoroti sebuah program pemberdayaan masyarakat di Nagari Tabek Panjang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan homestay sebagai produk pariwisata berbasis komunitas. Program ini dilaksanakan oleh sebuah institusi penelitian dan layanan masyarakat. Kemungkinan besar sebuah perguruan tinggi di Padang. Tujuan program yang bisa kita lihat dalam poster ini, pertama itu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola homestay, mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas, memperkuat peran tokoh adat dalam pengembangan pariwisata, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pariwisata. Kemudian hasil yang bisa dicapai, pertama itu peningkatan kapasitas. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan homestay. Kedua itu pengembangan produk. Terdapat pengembangan produk turun homestay seperti kerajinan tangan dan makanan khas. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari poster ini yaitu sebuah contoh yang baik tentang bagaimana pariwisata dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan melestarikan budaya. Program ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain yang ingin mengembangkan pariwisata berbasis komunitas.
Pada poster ini mempresentasikan hasil penelitian mengenai desain mobil listrik berkapasitas 2 penumpang yang ditujukan untuk penggunaan di perkotaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah polusi udara dan kemacetan yang semakin meningkat di kota-kota besar. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari poster ini yaitu penggunaan sistem pendinginan udara paksa pada motor listrik terbukti efektif. Desain bodi yang aerodinamis terbukti dapat meningkatkan efisiensi energi. Kemudian implementasi penelitian yang bisa kita dapat dari poster ini itu hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan mobil listrik berukuran kecil yang ramah lingkungan dan efisien untuk digunakan di perkotaan. Desain yang kompak dan efisien energi dapat berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara. Secara keseluruhan, poster ini menyajikan hasil penelitian yang relevan, menarik, terutama dalam konteks pengembangan kendaraan listrik saat ini. Kemudian, pada poster ini menyajikan hasil dari sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKN Negeri 1 Koto 11 Tarusan tentang energi terbarukan, khususnya energi surya. Program ini dilakukan dengan cara menyediakan trainer PLTS sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif. Tujuan utama yang bisa kita lihat dari poster ini, yang pertama itu menyediakan trainer PLTS sebagai media pembelajaran, dan yang kedua meningkatkan kompetensi guru dan menggunakan trainer PLTS, dan mengintegrasikan demonstrasi dan praktik energi terbarukan ke dalam pembelajaran di sekolah vokasi. Hasil yang bisa diperoleh itu guru masih lebih percaya diri dalam menggunakan trainer, dan pemahaman konsep energi terbarukan meningkat secara signifikan, dan trainer dinilai memiliki kualitas yang sangat baik oleh sebagian besar peserta. Program ini berhasil meningkatkan kompetensi guru SMK dalam pembelajaran energi terbarukan melalui penggunaan trainer PLTS. Dengan adanya alat bantu belajar yang lebih praktis ini, pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Lanjut, poster ini menyoroti sebuah proyek yang berhasil mengimplementasikan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Masjid Longga Cengkeh. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah seringkalinya pemadaman listrik di daerah tersebut dan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Tujuan utama poster ini, yang pertama itu meningkatkan kesadaran listrik, menyediakan listrik yang andal untuk kegiatan sehari-hari di masjid. Kedua, mendidik masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi energi surya dan manfaatnya. Tiga, membuat model berkelanjutan, menciptakan model penggunaan energi terbarukan yang efisien dan berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa kita dapat pada poster ini itu proyek PLTS di Masjid Longga Cengkeh merupakan langkah awal yang baik dalam upaya mewujudkan desa berenergi mandiri. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga menginspirasi masyarakat luas untuk beralih ke sumber energi yang lebih luas, bersih, dan berkelanjutan. Kemudian pada poster ini menyajikan hasil penelitian mengenai masalah sampah plastik di Nagari Batu Basah, Pariangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama penumpukan sampah plastik dan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Tujuan penelitian yang bisa kita lihat, itu bisa kita simpulkan dari poster ini. Yang pertama itu mengidentifikasi penyebab utama penumpukan sampah plastik. Kemudian yang kedua mengklasifikasikan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Hasil penelitian yang bisa kita peroleh, yang pertama itu sampah berserakan. Sampah plastik banyak ditemukan berserakan di jalan, halaman rumah, dan fasilitas umum. Kedua, kurangnya fasilitas. Terdapat kekurangan tempat sampah yang memadai. Tiga, kurangnya kesadaran. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari sampah plastik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari poster ini, yaitu masalah sampah plastik di negeri Batu Basah disebabkan oleh kekurangan kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pengolahan sampah, dan kurangnya penegakan peraturan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program pengelolaan sampah yang lebih efektif di negeri Batu Basah dan daerah lainnya. Kemudian terakhir, poster ini memaparkan hasil dari sebuah proyek pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi para nelayan di Asam Kamba, Pasar Baru, pesisir selatan. Proyek ini berfokus pada pengembangan dan penerapan mesin pembuatan pelet ikan sistem 4 roll. Tujuan utama poster ini pertama itu menyediakan alternatif pembuatan pakan
Mesin ini dirancang untuk menghasilkan pelet ikan berkualitas dengan biaya yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kemandirian nelayan melalui pelatihan. Nelayan diharapkan dapat memproduksi pelet ikan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada produk komersial. Tiga, meningkatkan pendapatan. Dengan memproduksi pelet ikan sendiri, nelayan dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka masing-masing. Hasil yang bisa diperoleh itu pertama efisiensi produk. Mesin mampu menghasilkan pelet ikan dengan diameter dan kapasitas yang bervariasi tergantung kebutuhan. Yang kedua, kualitas produk. Pelet ikan yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik dan sesuai untuk pakan ikan. Tiga, penerimaan masyarakat. Nelayan sangat antusias dengan mesin ini dan berminat untuk mengembangkan usaha pembuatan pelet ikan. Sebelum yang bisa kita dapat pada poster yang terakhir ini, proyek PKM ini berhasil dalam menciptakan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah ketersediaan dan harga pakan ikan yang tinggi. Mesin pembuatan pelet sistem 4. Role terbukti dapat efektif dan efisien dalam memproduksi pelet ikan. Sekian mengenai penjelasan poster Expo Ekonomi Teknik ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.